semuanya. Apa kabarnya hari ini? Angel, apa kabarnya hari ini, Angel? Baik, Kak. Baik. Hujan nggak di sana? Hujan. Oh, hujan. Tapi masih semangat ya buat tunas remaja hari ini. Oke, Maila. Hai, Maila. Oh, Maila ada di sana? Mika. Halo, Mika. Halo. Oke, apa kabarnya nih, Mika? Luar biasa. Oh, luar biasa. Hujan di sana, Mik? Hujan. Oke, nggak mati lampu kan di sana? Enggak. Nggak aman berarti ya. Halo, Apriska. Halo, Kak. Oke, apa kabarnya nih Apriska? Baik, Kak. Baik, puji Tuhan. Halo, Pak Jaryaniasi. Halo. Apa kabarnya nih? Baik, ya. Baik, jauh. Oke. Maila, apa kabarnya Maila? Baik, Kak. Baik. Oke, siap semua ya? Wah, orang-orang ini ya yang setia tunas remaja yang nggak absen. Kita masih tunggu teman-temannya yang lainnya buat ikut tunas remaja. Puji Tuhan ya. Hari ini tema kita tentang doa. Kemarin kakak sudah kasih tahu untuk bagi doa syafaatnya. Hari ini kita akan belajar tentang doa. Khususnya kita akan belajar tentang doa Bapa Kami ya. Apa sih makna di balik doa Bapa Kami yang sering kita doakan sehabis misalnya ke doa syafaat ataupun di doa-doa kita. Kenapa ada doa Bapa Kami ini gitu ya? Nanti sama Ibu Epi dan untuk materi ini atau Kak Epi, kita mau angkat satu pujian dulu. Jika jiwaku berdoa. Nah, jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan
Silakan Kak Lolo untuk doa pembuka. Oke, mari kita bersatu dalam-dalam untuk mulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah Tunas Remaja. Hari ini kami bisa bersama-sama kembali bersekutu untuk beribadah Tunas Remaja. Bapak, terima kasih. Tadi pagi Engkau telah membangunkan kami di pagi hari. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian sebelum kita masuk materi. Materi kita tentang doa Bapa kami, dan ini ada lagunya ya. Kita akan belajar lagu ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Oke, silakan Bu, langsung untuk materi kita hari ini. Oke, selamat pagi semua. Sebelum kita mulai materinya, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan padamu karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami lagi pagi hari ini untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian dan mencerahkan akal budi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat dipergunakan untuk memahami akan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silahkan membuka dulu. Ada yang bawa Alkitab kan? Ada bawa Alkitab kan? Matius pasal 6. Yang 9 sampai ke 13. Nah, kalau ada satu orang dong bantu baca buat kita. Ketemu Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, siapa mau bantu baca? Udah ketemu dong? Ayo. Silakan. Eca. Oke, Ca. Silakan. Kedengaran lah. Dengaran. Jelas. Oke. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Dengan perikop hal berdoa. Ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, demikian pembacaan Alkitabnya ya. Berbahagialah tiap orang yang mendengarkan ini dan melakukannya dalam hidupnya tiap hari. Amin. Nah, adik-adik, doa Bapa kami ini sebagaimana dibaca, kadang-kadang bunyinya itu suka kita tambah-tambahkan. Ambil contoh, kalau dalam lagu tadi kira-kira ada nggak kata yang berbeda dari teks yang tadi dibaca oleh Eca? Sempat memperhatikan nggak? Ada yang beda dari kata-kata yang kita nyanyikan dua kali ya diulang tadi? Ada nggak? Kata apa coba yang ini? Yang dalam lagu sama yang ada dibaca tadi beda katanya. Apa? Coba kakak langsung bilang ayat yang 11. Coba ayat 11 lihat. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tadi di lagu apa? Yang dia gunakan katanya. Rezeki. Nah, kan beda tuh makanan sama rezeki. Jadi di kata Alkitabnya dia gunakan kata makanan, tapi di lagunya dia gunakan kata rezeki. Maknanya sebenarnya nggak beda sih, maksudnya sama, cuman hanya membedain kadang-kadang teks teks Alkitab yang atau doa yang kita ucapkan itu kadang-kadang menurut kebiasaan ya kata-katanya itu. Kalau dibandingkan ke teks aslinya beda, ada beda dikit gitu. Oke, tadi mungkin Eca nggak nyadar ya, kakak perhatiin. Waktu baca tadi ada satu kata yang Eca tambah. Apa? Yuk, di bagian mana?
Ada yang nangkap? Bapa kami yang ada di sorga. Iya, benar. Di teksnya ada nggak kata ada? Nggak Nggak ada ada. ya. Bapa kami yang di sorga aja. Nah, kan itu saya nggak nyalahin Eca sih, cuman maksudnya kita kadang membaca itu menurut kebiasaan kita, gitu. Menurut yang kita hafalnya kayak gimana gitu. Jadi nggak ini. Tapi kalau dengan dalam ininya kita hari ini belajar dari apa yang ada di teks ya. Jadi kalau agak sedikit berbeda dari yang kebiasaan kita nggak apa-apa. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ada di kitab mana aja doa Bapa kami itu? Adik-adik kalau mau tahu namanya nas paralel di Alkitab kita ini ya. Nah, di bawah teks kitab kita tuh ada dalam kurung lalu ditulis di situ Luk 11, 2 dan 4. Nah, itu artinya doa yang sama itu ada juga di tempat lain yang tempatnya itu di Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Nah, jadi ceritanya sama. Nah, jadi kan enggak semua ada yang kayak gitu kan. Nah, hal memberi sedekah itu enggak ada dalam kurungnya. Hal berpuasa enggak ada dalam kurungnya. Hal mengumpulkan harta. Nah, jadi kalau ditanya doa Bapa kami ini ada di kitab mana aja? Nah, kita tinggal lihat yang di bawahnya. Oh, ada di kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 yang tadi kita baca, sama dia juga ada di Lukas pasal 11 ayat 2. Adik-adik boleh cek deh Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4-nya itu pasti bunyinya tentang doa Bapa kami. Gitu di situ. Nah, itu ya adik-adik. Atau kalau ada mau ada kata ini yang ada nas di bawah, ada ayat kecil di bawah dari adik-adik. Dalam Alkitab kita ini ada yang paling bawah gini. Ini kan ada 6:1 gitu. Nah, berarti yang pasal 6 ayat 1 itu ada juga tertulis di Matius pasal 23 ayat 5. Bunyinya sama tuh. 6:1 Matius pasal 6 ayat 1 sama Matius 23 ayat 5. Berarti diulang Mas ini. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Jadi namanya kalau dalam Alkitab itu namanya nas paralel. Paralel itu kan yang sama gitu. Nas yang sama ada di sana, ada di sini juga. Bunyinya mirip, ada di sana, ada di sini juga. Nah, kadang bisa sampai ke, dia merujuknya kalau lihat ini ada sampai ke perjanjian baru, perjanjian lama gitu. Kitab apa aja gitu. Nah, jadi ini Alkitab ini selain kita berisip ini, ada panduan-panduan di bawahnya yang kita bisa tahu di mana saja. Nah, itu ya adik-adik. Nah, jadi kembali lagi ke doa Bapa kami tadi, ada di 2 tempat, di Matius sama di Lukas. Tapi hari ini kita belajar yang dari Matius saja. Memang yang di Lukas itu lebih pendek. Karena kalau yang punya kerajaan tidak ada gitu di Lukas. Oke, kita lanjut ya. Terus, nah, tahukah adik-adik bahwa doa Bapa kami ini juga sering disebut dengan doa yang diajarkan oleh Yesus, itu, nah, oleh Yesus murid-muridnya. Nah, jadi bisa disebut gitu. Doa Bapa kami itu apa ya? Sering disebut doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Apa tujuan Yesus mengajar? Itu sebagai contoh bagi orang percaya atau gereja, bagaimana cara berdoa yang baik. Kakak nggak bilang yang benar ya, tapi cara berdoa yang baik. Itu. Kalau soal kebenaran kan ada di tangan Tuhan. Itu. Tapi kalau kebaikan itu kan kita ada di tangan kita. Kita menentukannya baik atau tidak gitu. Nah, jadi ini sebagai contoh. Nah, karena dibilang contoh, jadi kita sebaiknya meneladani ini setiap doa kita gitu. Nah, jadi meneladani apa yang harus diteladani. Oke. Sebenarnya isi doa Bapa kami itu seperti ini tadi ya. Nah, kakak bikin angka-angka di sini. 1, Bapa kami yang di sorga, itu harus diingat. Kalau begitu mau mulai doa, ingat, memulailah dengan itu, menyebut nama Tuhan.
Yang kedua, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang kudus. Hanya dikuduskanlah namamu. Lalu yang kedua adalah pengakuan, datanglah kerajaanmu. Lalu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu yang keempat. Itu. Lalu yang kelima dan enam, baru permohonan kita. Lalu apa yang kita mau mohonkan ke Allah itu. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, itu permohonan kita. Jangan ujuk-ujuk doa itu langsung minta-minta, istilahnya nggak pakai ketok pintu gitu. Nggak pakai ketok pintu langsung, Tuhan aku mau ini kan gitu. Padahal harus ada pengantarnya dulu gitu. Pujian pengantar. Nah, lalu baru yang terakhir, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi doa ini berisi 8 bagian gitu, yang berisi tentang bagaimana kita beriman sebenarnya. Doa ini adalah 8 bagian yang berisi bagaimana cara kita mengimani tentang Tuhan, tentang diri kita sendiri, dan tentang relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Gitu. Jadi ini terangkum di sini semua bagaimana cara kita beriman. Itu dalam doa kita. Jadi cara orang beriman itu, adik-adik, tidak hanya dilihat bagaimana saja sikap hidupnya, tetapi bisa juga dilihat dari bagaimana cara dia beriman, cara dia berdoa. Kelihatan imannya tuh kayak apa tuh kelihatan dari doanya. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, 9 itu amin, itu penting kata amin juga. Nah, lalu ini isi secara umum ya adik-adik. Terbagi menjadi 3, jadi 9 tadi dibagi 3 lagi gitu. Bagian besarnya. Nah, yang pertama itu doa pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Yang tadi 1-4 di bagian awal tadi adik-adik. Sebentar. Nah, sampai yang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 1-4 ya. Itu tentang pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Lalu yang bagian kedua, seruan dan permohonan akan kehidupan duniawi. Itu baik yang bersifat jasmani maupun rohani orang percaya. Nah, yang dari 4-7. Itu isinya tentang kita boleh memohon untuk hal-hal yang bersifat duniawi gitu, jasmani. Enggak dilarang kok. Yang maksudnya jasmani gini, boleh nggak kalau aku minta ke Tuhan aku mau jadi kaya? Boleh. Boleh nggak kalau aku minta ke Tuhan aku mau dapat nilai bagus? Boleh. Gitu. Seruan permohonan akan kehidupan duniawi, jasmani, rohani orang percaya. Nah, lalu yang terakhir, harapan akan penyertaan selamanya tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk seluruh bumi. Kadang-kadang orang tuh kalau berdoa tuh cuma mikir dirinya sendiri gitu. Nah, dalam doa Bapa Kami ini, dia ngajarin kita, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Nah, jadi nggak cuma bicara soal diri saya aja gitu, tapi seluruh bumi, seluruh dunia ini. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya gitu. Nah, oke, itu yang secara umum. Lalu, nah, ayo kita mau belajar lihat satu-satu ya, yang 9 tadi. Apa maknanya dari doa Bapa Kami. Nah, ini yang pertama, adik-adik. Bapa Kami yang di surga. Itu bunyinya. Itu menunjukkan sikap kasih dan iman sekaligus kedekatan kita dengan Tuhan. Tetapi juga rasa hormat gitu. Kalau kita banding-bandingkan gitu ya, kita bisa memanggil Allah kita dengan kata Bapa, itu kan kata yang mengandungkan kedekatan gitu. Dekat sekali kita dengan Tuhan itu gitu. Walaupun ada kata di surganya itu, kata di surganya itu untuk menunjukkan bahwa kita hormat, bahwa Bapa yang kita datangi ini dekat dengan kita, tetapi juga kita hormat gitu. Makanya kita sebut Bapa Kami, tetapi Bapa Kami yang di mana? Yang di surga gitu.
Nah, ini fungsinya yang kata bagian pertama ini untuk mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Jadi di dalam hati kita ketika kita menyebutkan kata ini, kita itu sedang berhadapan dengan orang yang kita kasihi gitu, orang yang dekat dengan kita, pokoknya orang yang nanti pasti akan dengar curhat kita, apapun yang aku omongin, apapun yang aku bilang dia pasti dengar gitu kan ceritanya. Tapi bukan berarti karena aku dekat banget lalu aku nggak hormat sama dia gitu. Jadi antara sikap dua itu ndak boleh hilang ya adik-adik sama Tuhan itu. Kita boleh merasa dekat tapi kita nggak boleh kehilangan rasa hormat gitu. Sama itu. Nah, sama juga sama teman kita juga seperti itu sebenarnya. Kita boleh dekat sama dia, tapi kita nggak boleh kehilangan rasa hormat sama teman kita gitu. Tetap harus kita hormati dia. Nah, itu. Jadi cara kita untuk menghadap Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan itu seperti itu. Kita merasa dekat, tetapi kita tidak boleh kehilangan rasa hormat. Itu yang pertama ya, adik-adik untuk doa itu. Tetap hormati Tuhan, walaupun kita merasa sangat dekat dengan dia. Lalu yang kedua, nah, dikuduskanlah namamu, gitu. Berisi pengakuan akan kemuliaan Allah, tetapi sekaligus mengakui bahwa Allah yang memampukan kita untuk memuliakan dia. Nah, di sini artinya gini adik-adik. Allah itu kan kudus, mulia, gitu. Tapi kita sendiri sebenarnya kalau menghadap beliau, gitu, menghadap Allah itu sebenarnya nggak punya kemampuan, gitu. Sambil akhirnya kenapa kita akhirnya bisa datang ke sana karena sebenarnya Tuhan memampukan kita. Gitu. Kalau sebenarnya kita punya pilihan misalnya, nah hari ini saya nggak bilang adik-adik, ada pilihan, hari ini mau TR apa enggak? Kadang-kadang karena ada film seru atau ada ini seru kan, pilihannya adalah main game aja, nggak usah TR. Itu kan bukti sebenarnya kita nggak mampu. Tapi kenapa akhirnya kita pilihnya TR? Nah itu Tuhan yang memampukan kita untuk mengalahkan godaan-godaan lain itu. Sehingga kemudian, oh ya, Tuhan memampukan saya untuk hadir di kekudusan ini, di kekuduskan namamu itu, karena dia yang mampu. Jadi ini menandakan bahwa menghadap Tuhan itu dengan sikap yang benar. Bahwa kita ini menghadap Allah yang kudus, nah Allah yang kudus ini yang memampukan kita untuk kemudian datang pada dia. Jadi ada pernah dengar nas, roh itu penurut, tapi daging itu yang yang cenderung berkhianat, kata kakak, cenderung lemah, ya. Jadi ya kayak gitu sikap di kekudusan Tuhan itu ya kayak gitu sebenarnya. Ada perasaan kayak gitu. Menghadap Allah itu sikapnya bahwa bukan sayanya yang bisa gitu loh, bukan karena sayanya yang hebat gitu, bukan karena sayanya yang bagus, tetapi karena sebenarnya Tuhan yang memampukan saya gitu. Jadi ada sikap, selain sikap hormat tadi, juga sikap yang benar itu ketika menghadap Tuhan itu perasaan bahwa kita ini dimampukan gitu, bukan mampu sama sekali gitu. Sehingga dikatakan dikuduskanlah namamu. Lalu yang ketiga, adik-adik, datanglah kerajaanmu. Nah, ini dia berisi permohonan supaya Allah berkuasa senantiasa di tempat yang tepat saat ini dan di tempat ini. Supaya manusia tidak hidup dalam dosa dan pemberontakan. Jadi ini semacam bukan kerajaan dalam pengertian fisik ya, adik-adik, tapi ini lebih kepada perasaan rohani, bahwa pemerintahan Allah tuh berkuasa di tempat yang tepat saat ini dan di tempat ini, di tempat kita berdoa ini loh. Nah, jadi datanglah kerajaanmu. Jadi kita mengundang Allah untuk biar dia yang kemudian menguasai di tempat di mana kita berada saat itu. Supaya kemudian ketika Allah berkuasa, manusia tidak punya kecenderungan untuk berbuat dosa dan melakukan pemberontakan gitu. Dalam lingkungan yang kita doakan itu. Itu dalam lingkungan di mana kita berdoa. Nah, ini yang disebut dengan sikap penyerahan diri yang benar kepada Allah. Gitu.
Nah, datanglah kerajaan-Mu. Jadi secara ilustrasi gitu, kita berada di tempat yang di mana Allah berkuasa dan kemungkinannya kita tidak berbuat dosa dan melakukan pemberontakan. Ada loh, kalau kita baca misalnya pasal 6, ini tadi, dari ayat yang kelima, itu ada, Yesus menyebutkan contoh orang yang berdoa, tapi dalam sikap berdoanya itu dia justru berdosa. Jadi tidak, ini misalnya di sini disebutkan ayat yang kelima, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Nah, itu disebut, ada orang munafik. Mereka suka berdiri, mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Nah, pamer. Gitu. Doa itu cuma buat pamer doang, buat keren-kerenan gitu. Nah, yang kayak gitu tuh Tuhan enggak suka. Itu bukan sikap penyerahan diri yang benar kepada Allah. Kalau hadap dengan Tuhan itu jangan pamer ke orang. Saya berdoa untuk Tuhan, bukan untuk pamer. Nah, jadi dengan berkata ini, datanglah kerajaan-Mu itu, kita mau menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa saat ini gitu. Jadi bukan saya atau bukan orang lain. Gitu. Jadi kita mengundang kuasa Allah dalam kalimat ini. Nah, lalu yang keempat itu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, ini adalah seruan permohonan supaya kehendak Allah dilaksanakan secara terus-menerus di semua tempat, hingga akhirnya seluruh bumi menjadi tempat yang kudus dan mulia menurut kehendak-Nya. Jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Jadi artinya, karena kan tidak mungkin kondisi di bumi itu sama seperti di surga. Karena di bumi ini penuh dengan orang jahat, penuh dengan kepemberontakan, tapi kita ini rindu kan, bumi kita ini damai, bumi kita ini tenang, bumi kita ini tanpa kerusakan. Nah, untuk sampai ke sana kita harus doain terus bumi ini terus menerus. Gitu. Setiap saat doanya. Gitu. Terus menerus di semua tempat hingga seluruh bumi itu menjadi tempat yang kudus dan mulia. Tapi tentu saja menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Makanya kalimat ini, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, itu adalah harapan, sekaligus harapan kita, buat Tuhan terus berkuasa atas seluruh bumi ini, dan kemudian akhirnya pelan-pelan akan menjadi tempat yang kudus dan mulia gitu. Untuk kita gitu. Dan juga untuk Allah juga. Nah, jadi itu harapan. Nah, inilah sikap pasrah pada kehendak Allah atas kehidupan di bumi. Jadi kita nggak melulu hanya doain diri kita sendiri, tapi juga mendoakan bumi ini, bumi tempat kita tinggal ini, itu supaya kita bisa menjadi anak-anak yang diberkati. Oke, kita lanjut yang ke-5. Sorry, kok kelewat. Nah, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini permohonan kepada Allah tentang kebutuhan jasmani yang tadi adalah kebutuhan hidup. Doa kebutuhan sehari-hari bukan untuk kemewahan, tetapi sesuai kebutuhan kita. Nah, itu adik-adik. Tadi saya bilang, bolehkah kami minta untuk menjadi kaya? Gitu. Boleh. Gitu. Tetapi Allah pasti memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Permohonan kepada Allah tentang kebutuhan jasmani dan rohani atas hidup kita itu. Nah, ini mengajarkan kita kata secukupnya itu mengajarkan kepada kita sikap yang benar pada hal-hal yang bersifat material. Gitu, yakni selalu merasa tidak ingin berlebihan gitu. Cukup aja adik-adik. Karena kalau kita mau puasan diri dengan hal-hal yang bersifat materi itu adik-adik nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah habis. Tapi kalau kita merasa cukup aja gitu, yang ada ini cukup, itu akan membuat kita bersyukur. Tapi kalau kita selalu menginginkan material itu tercukupkan menurut hati kita, tidak akan pernah adik-adik. Misalnya gini, adik-adik waktu kecil berpikir gitu ya, waktu sekarang berpikir, aku pengen punya HP merek A misalnya. Udah dengan harga sekian, udah dibeli sama ortu. Kemudian nggak berapa lama keluar lagi inovasi baru. Handphone itu. Handphone kita kan jadi jadul jadinya.
Lalu ada yang pikir, ganti lagi, pengen harganya sekian, lebih tinggi lagi. Nggak berapa lama, ganti lagi. Gitu. Kalau kita semua terus menginginkan baru kita puas karena soal update, nggak akan habis adik-adik. Kapan update-nya itu selesai. Tapi kalau kita merasa, udah nggak apa-apa, HP ku jadul, cukup aja ini, gitu. Kan yang penting bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, gitu kan. Sesuai kebutuhan kita lah maksudnya. Gitu. Cukuplah HP ini, karena kan kebutuhan saya kan cuma buat di Zoom sekolah doang. Gitu. Agak lelet sedikit nggak apa-apa, gitu. Nah, kalau kita terus menginginkan misalnya kendaraan, kita pengennya, pengen sekali sepeda gitu ya. Udah dibeliin sepeda, nggak berapa lama bosen. Pengen tantangan, mau sepeda motor. Udah nggak berapa lama sepeda motor, kayaknya sepeda motor nggak seru nih kalau hujan kehujanan. Pengen mobil, udah dapat mobil. Udah ada mobil, nggak seru nih mobilnya yang kayak gini. Mau yang ada videonya di dalam. Mau ganti lagi mobilnya. Kayaknya punya tetangga sebelah itu pintunya nggak bukaan ke sini deh, bukaan yang ke samping, kecret gitu. Atau tinggal remote dari jauh. Pengen lagi ganti. Terus, kayaknya punya tetangga sebelah yang kap atasnya bisa kebuka deh, gitu. Pengen juga yang buka, Kak. Lu kapan habisnya? Nah, jadi doa Bapa Kami itu mengajarkan kita bukan untuk meminta sesuatu keinginan yang berlebih-lebihan, Adek. Tapi kita merasa cukup gitu dengan yang ada ini. Ya udah, orang lain mungkin punya mobil yang bisa kepnya kebuka di atas gitu. Tapi saya bersyukur walaupun mobil saya nggak kebuka di atas, tapi aku punya mobil misalnya kayak gitu. Aku masih bisa jalan kemana-mana, cukup gitu. Nah, jadi ayat yang ini 05 bagian kelima ini mengajarkan kita makanan ini maksudnya bahwa kita tuh harus mencukupkan diri dengan apa yang ada di kita. Cukup, nggak usah, jangan doa minta yang mewah-mewah gitu. Nah, itu ya. Lalu yang ke-7, yang 6, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Nah, ini permohonan, pengampunan, dan pengakuan bahwa kita berdosa dan melakukan kesalahan. Juga tersesat dan sering bertindak tuh keliru. Tidak harus berdosa, tapi kadang-kadang kita keliru memilih sesuatu, memilih kata-kata, memilih pikiran gitu. Nah, serta melanggar hukum Tuhan. Kalau melanggar hukum Tuhan ini kan udah jelas dosa gitu. Nah, kita memohon pengampunan dengan cara yang sama juga ketika kita telah mengampuni orang lain. Jadi adik-adik ini maksudnya di sini adalah ampunilah kami akan kesalahan kami. Pengakuan kita bahwa kita ini sebenarnya pada dasarnya sering melakukan sesuatu yang keliru gitu. Kadang-kadang gini, ambil contoh adik-adik. Sikap orang yang kurang benar itu. Kalau ada 2 orang kelahi gitu, kelahi berdua lah. Lalu yang satu bilang, kamu tuh yang salah. Dasar tit gitu, kata-katanya nggak bagus. Lalu dibalasin sama satunya, kamu tuh yang ngomong yang nggak benar, dasar tit gitu. Nah, dari keduanya siapa yang benar, siapa yang salah? Dari keduanya siapa yang melakukan yang keliru? Karena dua-duanya kelahi, terus ada ucapan yang tit tadi disensor, dua-duanya sebenarnya salah. Tapi kadang kita ngerasa benar. Ketika kelahi sama orang, kita yang benar, dia yang salah. Yang satunya sama ngerasa gitu juga. Saya yang benar, dia yang salah. Tapi dalam doa Bapa Kami ini kita diajar bahwa ketika ada 2 orang bertengkar, dua-duanya salah. Sehingga kemudian ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau saya nih salah, saya minta ampun dan Tuhan ampuni saya punya kewajiban juga untuk mengampuni orang yang bersalah sama saya. Jangan cuma maunya minta ampun terus diampunin, ketika ada orang lain minta ampun kita nggak mau ngampunin. Gitu loh. Jadi Tuhan mengajarkan kita seimbang. Nggak boleh cuma minta pengampunan, tapi kita nggak ngampuni orang gitu. Kita maunya Tuhan ngampuni seluruh dosa kita gitu, tapi
orang yang minta ampun ke kita nggak mau ampuni. Nah, ini sikap yang benar dalam pengampunan dan mengampuni. Ampuni dia, kalau dia salah, itu maka kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya syaratnya itu, ampuni dulu orang lain. Kalau kamu nggak bisa ngampuni orang lain, kamu tidak akan diampuni. Kalau masih dendam sama orang lain, terus minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan nggak akan dengar. Tuhan akan bilang, "Duh, kamu aja belum ngampuni orang, kok minta-minta pengampunan sama aku? Ampuni dulu dong dia, baru aku ampuni." Gitu. Tapi kan dia yang salah, Tuhan. Gitu kan, kita ngomong gitu. Aku kan benar. Gitu. Nah, Tuhan bilang, enggak dong, kamu tadi ngucapin kata tit, gitu kata Tuhan. Waktu kamu marahin dia juga. Masa kamu nggak salah? Tapi enggak Tuhan, aku udah benar gitu. Kadang-kadang gitu kan. Tuhan bilang, enggak, tadi kamu loh ngeluarin kata-kata yang nyakitin dia juga. Enggak, kita bilang suka gitu kan. Nah, makanya kata Tuhan, ampuni dulu dia, baru aku ampuni. Gitu. Nah, kalau kita sudah diampuni, kalau kita ngotot nih ceritanya yang bagian kedua nih, kita ngotot sama Tuhan. Tuhan, enggak, aku nggak mau ngampunin dia gitu. Ya oke, kata Tuhan, kalau kamu tetap ngotot, aku ampuni. Tapi tetap aja Tuhan bilang, aku ampuni kamu sekarang, tapi syaratmu adalah kamu harus mengampuni dia. Jadi kita mau diampunin dulu gitu sama Tuhan, oke juga, nggak apa-apa Tuhan tuh baik. Diampuninya kita saat itu, saat kita berdoa. Tapi Tuhan bilang, tapi pengampunanmu nih masih setengah. Baru akan penuh pengampunanmu setelah kamu mengampuni orang lain. Nah, jadi itu sikap yang benar. Jadi dari kata ini kita belajar, ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada suara. Host di unmute aja. Oke. Nah, jadi itu ya adik-adik, ini sikap yang disebut dengan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Jadi kita nggak bisa ngerasa benar gitu. Dalam semua hal kita, dalam banyak hal kita selalu benar gitu. Karena sebenarnya Tuhan justru melihat dalam banyak hal kita itu banyak salah, banyak keliru. Suka bikin ya itu tadi pikiran, bisa ngelihat orang gitu. Bisa ada pikiran jahat di kepala kita gitu, tiba-tiba gitu. Nah, yang seperti itu tuh perlu minta ampun gitu. Jangan karena kita ngelihat orang lewat terus kira-kira dandannya agak seksi gitu loh, kita pikir dia pasti orang perempuan nggak benar, langsung di kepala kita gitu. Nah, itu tuh juga pikiran jahat yang perlu kita minta ampun kepada Tuhan. Nggak boleh pikiran jahat sama orang. Nah, yang kayak gitu. Jadi perlu diucapkan selalu kata permohonan ampun. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, ini berisi pengakuan bahwa orang yang sudah mengampuni dan menerima pengampunan bertekad kuat untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, jadi ini semacam perasaan di mana kita, oke, Tuhan, pencobaan itu banyak gitu. Tapi aku ingin lepas dari yang jahat ini, gitu. Itu sebagai tekad kuat. Nah, percaya bahwa Tuhan tidak pernah menguji. Tuhan tuh nggak pernah menguji gitu manusia itu. Tetapi dengan rendah hati mengakui kitalah yang cenderung berbuat dosa dan melanggar. Nah, ini sebenarnya pengakuan kita bahwa kita itu lemah, gitu. Pengakuan bahwa kita tuh sering dalam pencobaan gitu, ngerasa bahwa kita selalu berada dalam pencobaan. Sehingga kita mengatakan pada Tuhan, aduh jangan kira-kira masukkan aku nih ke dalam pencobaan karena aku nih lemah, aku nih nggak mampu gitu. Lepaskan aku dari yang jahat-jahat. Kalaupun aku masuk dalam pencobaan itu, lepaskan aku dari perbuatan jahat. Tapi jangan kita pernah berpikir bahwa Tuhan yang membawa kita dalam ujian atau pencobaan itu, Tuhan tidak pernah seperti itu. Bahwa lingkungan kita kemudian penuh dengan pencobaan itu berasal dari si jahat, dan kita masuk ke dalam lingkungan itu gitu. Masuk dalam lingkungan kita itu, dan kita sekarang dituntut pertanggungjawaban kita atas iman kita. Kita kecenderungannya kemana? Gitu. Cenderungannya kita jatuh dalam pencobaan itu dan jadi jahat, atau kita melawan pencobaan itu dan menjadi baik.
Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap yang benar padahal kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Tuhan tidak menguji kita. Kitalah yang jatuh dalam pencobaan dan berbuat jahat. Kita yang memilih untuk jatuh dalam pencobaan itu dan berbuat jahat. Nah, kayak gitu tadi. Misalnya, nih ya, ada orang kayak saya misalnya, orang yang kan nggak ingatan nih. Terus tiba-tiba ke warung, dompet saya ketinggalan. Gitu. Tinggalanlah di warung. Terus ada yang datang, lihat dompet saya ketinggalan. Nah, di situ tuh langsung datang pencobaan itu. Saya kasih tahu nggak ke ibu ini dompetnya atau ketinggalan. Atau saya diam-diam aja ambil. Gitu. Terus sebenarnya Tuhan tidak menguji di situ, tidak membuat saya jadi menguji Anda kan gitu. Karena dompet saya ketinggalan. Kan kalau dompet saya ketinggalan tuh kan karena saya lupa gitu, dan saya sebenarnya tidak menginginkan dompet saya ketinggalan kan gitu. Nah, tapi karena situasi seperti itu, Anda sekarang yang berada dalam pencobaan itu, dia ada dompet nih sini, ada ibu di sana. Nih pilihanku apa nih? Mau jatuh dalam pencobaan itu atau aku melepaskan diriku dari yang berbuat jahat? Nah, itu kan kita yang harus buat pilihan gitu. Kalau kita mau jatuh ya kita akan diam-diaman aja, nggak usah dikasih tahu ibu. Siapa tahu duitnya banyak di dalam, itu aku ambil aja dompetnya, aku bawa pulang. Nah, atau ibunya nggak tahu juga, nah, kan gitu. Gitu. Atau kadang menemukan sesuatu lalu mencari-cari alasan gitu, kan ini juga gitu, nggak tahu juga orang lain, gitu-gitu kira-kira. Nah, yang membuat kita masuk ke dalam itu sebenarnya pilihan kita. Nah, dalam doa ini mengajarkan kepada kita bahwa kemungkinan kita untuk masuk dalam pencobaan itu ada setiap waktu. Makanya sebelum apapun kita dianjurkan untuk berdoa gitu. Supaya ketika kita berhadapan dengan pencobaan itu secara mental kita sudah berdoa sebelumnya, sudah mempersiapkan diri. Gitu. Jadi setiap pagi kita harus berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kira-kira kalau dalam bahasa saya gitu ya, bahasa kakak gini, Tuhan hari ini aku nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengarahkan saya pada sesuatu yang jahat, tolong Tuhan ingatkan saya. Gitu. Jadi pada dasarnya, secara mental saya sudah mempersiapkan diri dan sadar betul bahwa dalam 1 kali 24 jam ini bakalan ada kejadian yang bisa saja membuat saya berdosa. Saya nggak tahu kapan waktunya, gitu. Tapi saya secara mental harus mempersiapkan diri, gitu. Nah, lalu yang ke-8, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini bagian yang yang terakhir itu puji-pujian sekaligus pengakuan akan penggenapan Allah bahwa kedatangannya di bumi baru dalam kebenaran dan kekudusan. Kita percaya itu, iman kita kan seperti itu, bahwa Allah itu akan melakukan penggenapan dengan melahirkan langit dan bumi baru gitu ya. Maksudnya langit dan bumi baru bukan mengganti langit yang kiamat dan seterusnya, tetapi dalam bahwa walaupun hari ini saya menghadapi pencobaan, kondisi yang kurang bagus dan segala macam, Tuhan akan menggantinya dengan langit dan bumi baru. Ya, keadaan yang jauh lebih baik. Gitu. Keadaan yang lebih benar, lebih kudus, lebih mulia dan seterusnya. Ya, pasti akan lewatlah kejadian ini gitu. Bahwa saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik nanti. Nah, karena kita percaya Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dan itu terjadi selama-lamanya gitu, nggak cuma hari ini. Nah, jadi sikap yang benar dalam puji-pujian pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Nah, itu sehingga kita harus menyebutnya dengan selama-lamanya. Oke, lalu yang 9, ini penting, kata amin dalam setiap doa. Artinya apa? Ya dan benar. Itu arti, kalau kita menyebut amin, berarti doa kita yang tadi yang kita sebutkan di depan itu, kita anggap semua ya dan benar. Jadi tidak ada bohong-bohongannya. Nggak ada pura-puranya, nggak ada munafiknya. Memang begitulah keadaanku. Jadi doa itu harus jujur gitu jadinya, karena ketika kita harus menutupnya dengan kata amin, itu adalah doa yang jujur sesuai dengan kondisi kita. Tuhan misalnya gini, Tuhan, misalnya mau ulangan nih ya, Tuhan, aku tadi malam sudah belajar keras Tuhan, tapi nggak ngerti-ngerti juga aku Tuhan.
gitu. Nggak paham-paham juga aku sampai pagi ini. Ini Tuhan sebentar lagi nih 5 menit lagi aku mau ulangan. Tolong aku gitu. Tapi itu kan kondisi yang sebenarnya, nggak sok-sokan kita gitu. Tapi bisa juga gini, Tuhan aku sudah belajar tadi malam gitu. Aku yakin dengan belajar tadi malam semua materi sudah kukuasai. Tapi nah, kan bisa gitu. Kalau aku lupa Tuhan, tolong bantu aku ingatkan gitu. Bisa juga kita pede gitu, tapi bisa juga kita nggak pede. Tapi tetap memohon pertolongan Tuhan itu tetap harus. Baik untuk sesuatu yang kita nggak bisa, atau kita yang sudah bisa. Kadang gitu, ada suka meremeh-remehkan sesuatu kan, saking bisanya gitu, suka remeh-remehkan. Jadi akhirnya nggak teliti. Kayak anak saya tuh, si Tio. Matematika itu mudah katanya. Oke, menurutmu matematika itu mudah. Ya, jadi akhirnya saking mudahnya, itu dia nggak teliti, selesai 20 soal itu kadang cuma 10 menit selesai. Begitu diperiksa adalah nolnya kurang 1, adalah 2 ditambah 3 jadi 6 gitu. Padahal satu angka aja kan, kalau misal perkalian gitu, satu angka aja di tengah itu, misalnya 4 perkalian 4, 2 gitu. Di sini udah benar nih, angka yang lain 1 aja salah. Kan salah semua. Nah, itu saking apa ya, meremehkan sesuatu gitu, suka ya itu nggak benar, nggak sungguh-sungguh, nggak nganggapnya perlu ini. Nah, padahal kalau di matematika itu kan ujian ketelitian itu hal yang utama gitu. Nah, sama dengan doa ini, bahwa dalam kata amin ini kita mengakui bahwa itulah kondisi saya yang sebenarnya Tuhan. Kondisi saya yang sesungguhnya, ini yang kukatakan ini semua benar. Itu nggak ada yang bohong-bohong aku, nggak ada yang aku tutup-tutupin, nggak ada yang aku simpan-simpan gitu. Nah, aku mengakuinya sebagai yang benar dan sungguh-sungguh. Itu makanya kita sebut amin, gitu, benar. Atau kita mendoakan ketika orang berdoa, kita di sini bilang amin, itu artinya kita mengatakan apa yang dia katakan itu juga yang kurasa gitu. Makanya bisa ada orang kan tiba-tiba mengucapkan kata amin di tengah doa orang lain. Itu enggak masalah adik-adik. Artinya dia merasa bahwa apa yang diucapkan dalam doa orang lain itu sama seperti yang saya rasakan. Saya ngerasakan yang sama juga. Itu. Saya ngerasa dia sedang sedih, saya ngerasa sedang tertekan, saya sedang takut dan segala macam. Amin gitu kita bilang. Enggak masalah. Gitu. Berarti kita sama. Nah, itu mengenai doa Bapa kami ya adik-adik, ada 9 hal tadi bahwa isi doa Bapa kami itu. Nah, pertama kakak mau katakan begini, doa itu adalah permohonan kepada Allah yang dilakukan secara teratur dan taat sampai pada akhir zaman. Nah, karena kita percaya begini, istilah doa itu nafas kehidupan adik-adik. Jadi bayangkan adik-adik untuk beberapa jam tidak bernapas itu hidup nggak kira-kira? Nggak kan? Nah, jadi sama doa itu. Kalau adik sempat tidak berdoa, itu penglihatan dari atasnya adik-adik sedang mati. Karena adik-adik ketika adik tidak berdoa, itu adik tidak sedang bernapas. Penglihatan dari atas, dari Allah gitu. Karena cara berkomunikasi dengan Allah itu kan dengan doa. Gitu. Doa itu menandakan bahwa kita nih hidup gitu. Doa ini Tuhan tahu, oh di sana dia mengucapkan sesuatu. Oh, ilustrasinya adik-adik ya. Nih saya ibaratkan ini Tuhan gitu di sini. Kalau adik-adik nggak bersuara di situ, nggak minta gitu, kakak nggak tahu adik-adik itu masih hidup apa sudah mati gitu. Nah, jadi harus bersuara supaya Tuhan, bukannya berarti Tuhan tuh nggak tahu kalau adik-adik itu hidup atau mati, enggak gitu maksudnya. Tetapi dengan menyuarakan sesuatu, itu kan menandakan bahwa kita hidup. Nafas kita masih ada. Makanya kita harus berdoa. Gitu. Harus bernafas terus, makanya harus berdoa terus. Makanya orang doa makan, doa. Mau berangkat sekolah, doa. Mau mulai pelajaran, doa. Mau ulangan, doa. Gitu. Nah, ulangan misalnya 2 mata pelajaran hari itu 2 kali juga berdoa nggak masalah. Karena tadi
Sudah berdoa? Sudah tadi gitu. Atau kadang kami di rumah ini suka bikin doa gitu ya. Doa doa makan itu bergantian berempat itu. Saya ini kan Sano. Kadang karena kebiasaan berdoa sendiri kan dipimpin sama orang lain. Begitu ngambil sendok, doa lagi gitu. Yang padahal tadi udah berdoa, doa lagi gitu. Doa lagi karena lalu tadi udah doa kah? Udah gitu kan. Berdoa lagi. Masa kenapa kalau doa lagi? Kan nggak masalah doa lagi gitu. Nggak harus di ini juga kan gitu. Jadi 2 kali berdoa nggak apa-apa kan? 1 kali makan 2 kali berdoa. Nah, jadi kadang karena kayak gitu ya kebiasaannya, kadang-kadang lupa orang lain sudah berdoa padahal harusnya ini. Tapi nggak apa-apa, berdoa aja lagi daripada malah lupa berdoa udah makan, udah makan, berdoa belum? Belum, tapi makanannya udah masuk 2 sendok di dalam mulutnya gitu. Nah, jadi gitu. Jadi nggak apa-apa, lebih baik berdoanya sering, makannya cuma 1 kali daripada makannya sering, berdoanya nggak ada gitu. Nah, lalu doa Bapa Kami ini sendiri dipahami sebagai doa penuntun yang membantu kita untuk kalau kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Ada kan? Kita nggak tahu gitu gimana caranya berdoa gitu. Mau bikin sesuatu. Nah, ini adalah doa penuntun. Dan Kakak bilang tidak wajib itu disebutkan setelah doa syafaat. Tuh, tidak wajib. Tapi umumnya ini kenapa ditutup dengan doa ini? Karena ini doa penuntun. Itu doa penuntun supaya tadi kalau dalam doa kita yang awal itu tadi kita bersifat munafik dan bertele-tele, doa Bapa Kami ini kemudian membuat kita mengampuni memohon ampun atas ucapan kita yang sebelumnya gitu. Yang bertele-tele dan apa itu tadi? Ya munafik dan bertele-tele itu. Kadang suka gitu ya. Doa kita nggak sadar gitu. Nah, dan ini doa yang khas gitu. Sampai sekarang belum ada rumusan doa yang bisa menyamai doa ini. Yang ringkas dan tidak bertele-tele. Tuh. Ya, pendek aja kan, tapi semua hal ada di situ. Doa yang rendah hati dan tidak memegahkan diri gitu. Kadang ada doa gitu, Tuhan aku tidak berbuat dosa apapun padahal ini dan seterusnya ini gitu, memegahkan diri. Dalam doa ini tidak terlihat ada keinginan untuk memegahkan diri. Serta penuh rasa hormat pada kedaulatan Tuhan dan tidak memerintah Tuhan. Ada loh kadang-kadang doa yang kayak terkesan kita yang jadi bosnya. Gitu, Tuhan itu kita suruh-suruh. Jangan ya adik-adik. Doa itu harus berisi rasa hormat. Tuhan itu bukan orang yang kita suruh-suruh. Ada bunyinya, Tuhan gitu. Kalau kau nggak ini gitu, maka aku akan ini. Gitu kadang-kadang gitu ya. Saking dekatnya, tapi kehilangan rasa hormat itu namanya. Jadi kalau kau memang Tuhan tunjukkanlah gitu. Misalnya kata-kata kayak gitu loh. Padahal harusnya jadilah kehendak-Mu kan. Bukan kehendak kita. Jadilah menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kita. Nah, itu di doa itu, mengajarkan kita itu. Jadilah kehendak-Mu, nah seperti di bumi, seperti di surga. Jadi bukan kehendakku, tapi kehendaknya Tuhan. Jadi maksudnya, Kakak jangan sampai bunyi doa kita itu misalnya, Tuhan, kalau kau memang Tuhan, aku mau nilai ulanganku 8. Kalau enggak 8, aku nggak percaya lagi sama kamu. Gitu doanya misalnya. Itu kan doa yang memerintah Tuhan kan. Itu maunya kita gitu. Jangan sampai kayak gitu adik-adik. Nah itu ya. Kalau dari saya hari ini tidak ada aktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Kak Nene. Mungkin langsung aja Bu untuk doa penutup yang ini, nanti untuk doa syafaatnya langsung doa penutup ibadah kita. Buat doa syafaat kemarin bukannya dibagi? Oh, maksudnya yang gini Bu, doa untuk materi ini bisa langsung ditutup sama Ibu. Oke, mari kita berdoa.
Allah kami dalam Yesus Kristus, puji syukur atas kebaikan-Mu melalui materi doa Bapa kami ini. Kami belajar bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kami dan Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa. Kami tahu ya Tuhan, dalam banyak hal kami sering keliru atau berpikir salah dan berpikir jahat terhadap orang-orang ada di sekitar kami. Ampunilah kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus kami percaya. Amin. Oke, aktivitasnya adalah doa syafaat. Terima kasih Silakan. Ibu untuk materi doa Bapa kami. Kita udah belajar ya tentang makna-makna doa Bapa kami itu. Kenapa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan itu sampai saat ini kita pakai ya, karena itu tadi ya banyak yang sudah Ibu jabarkan bahwa semuanya terangkum di dalam situ ya, tentang doa itu bagaimana. Dan kita bersyukur kita diajarkan doa langsung sama Yesus ya, cara berdoa yang benar, cara doa yang baik bagaimana, dan isinya pun Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, kita nanti akan berdoa syafaat. Kemarin sudah kakak bagi ya, Echa kemarin, Echa. Oke, untuk Angel kemarin ingat doanya untuk apa? Udah disiapin, jadi nggak buru-buru ya. Nanti kakak tuntun untuk doa syafaatnya. Jadi nanti kakak akan bantu adik-adik untuk masuk ke doa syafaat. Nanti kakak yang akan mulai dan akhiri, nanti adik-adik masuk ke dalam ininya. Itu untuk alam atau bumi kita ini Angel ya yang berdoa. Terus untuk bangsa dan negara, pemimpin itu Echa. Oke, Echa. Oke, orang terlantar, teraniaya, yatim piatu, tunawisma, dan seterusnya. Kezia nggak ada ya. Ada yang mau bersedia untuk berdoa ini? Yang berani? Kakak kemarin kasih buat teman ini supaya dia bisa tulis dulu, jadi nanti bisa langsung didoakan. Ada? Ada yang mau bantu untuk doa ini? Fajariani nanti ya, kita lanjut dulu. Fajariani, orang sakit, berduka, orang yang mengalami kesusahan. Halo Fajariani, untuk doa syafaatnya? Oi. Sudah siap untuk doa syafaatnya orang sakit, berduka, yang mengalami kesusahan? Yang orang sakit. Ya. Iya. Oke. Kemarin untuk Gereja Sinar Kasih Tunas Remaja ada Apriska ya? Halo Apriska? Iya, Kak. Iya, Iya, siap. Kak. Iya. Oke. Mungkin kalau Lot ya bantu Kak untuk doa orang terlantar, teraniaya, yatim piatu, tunawisma. Kakak takut nanti kalau kakak tunjuk yang ada di dalam sini ada-adanya timbul gugup dia ya. Jadi yang sudah persiapan karena kita berdoa syafaat, kakak kasih tahu kemarin udah kakak bagi karena kakak mau kalian persiapan ya. Jadi kalian bisa tulis gitu ya. Untuk doa-doanya. Jadi yang nanti ada Angel duluan, ada Echa, ada Kalolot, Fajariani, habis itu Apriska ya. Yang terakhir kakak untuk doa penutupnya, langsung doa penutup ibadah kita dan doa Bapa kami terakhir. Ya. Oke, sebelum itu ada pengumuman lagi Kalot? Sebelum kita doa. Adik-adik bisa menyerahkan pesanan syukur ibadah tunas remaja ke gereja, kalau bisa ditaruh di amplop, dikasih keterangan persembahan tunas remaja, bisa dikumpulkan ke kotak persembahan di depan pastori, atau bisa juga dititip atau diserahkan waktu ibadah minggu. Oke, sudah. Oke. Nanti habis selesai misalkan Angel, nanti diakhiri haleluya. Terus lanjut Echa, haleluya ya. Jangan amin dulu ya. Nanti habis semua doanya. Nanti haleluya, haleluya semua. Baru terakhir kakak yang akan menutupnya sekalian ya. Kita doa Bapa kami sama-sama. Tapi kita angkat satu pujian dulu. Ini ada berisi tentang doa juga. Ini lagunya Sydney Mahede yang sudah kita bahas kemarin. Ini benar-benar lagu luar biasa doa kami ya.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebentar ya, kakak kasih urutannya ya supaya nanti nggak bingung. Nah, di situ sudah ya, ada Angel, ada di chat ya di situ.
kita akan mulai ibadah, kita akan berdoa syafaat. Jadi doa syafaat itu doanya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mari kita berdoa, silakan Angel. Mari kita berdoa. Ya Semuanya Tuhan, hidupin mic-nya ya. Sorry. mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu alam kami sedang tidak baik-baik saja. Terjadi banyak bencana di mana-mana, entah itu karena ulah manusia atau bukan. Kami tahu Engkau selalu hadir di seluruh alam raya dan di setiap kehidupan kami. Maka dari itu, penuhilah kami dengan damai, supaya kami dapat menabur keindahan, bukan kerusakan. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dan lindungilah bangsa dan negara ini dari segala macam bencana, malapetaka, dan pertikaian. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara dan pemerintah. Tolong Tuhan memberkati mereka dan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Haleluya. Bapa, kami berdoa bagi orang terlantar, penganiaya, anak-anak yatim piatu, dan juga para tunawisma. Bapa, kami berdoa bagi mereka, kiranya Engkau dapat memberikan mereka sukacita, kesehatan, dan juga kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Berkati mereka dengan orang-orang baik yang bisa berbagi berkat dan rezekinya kepada mereka. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau penguasa atas hidup kami. Semua yang kumiliki adalah milik-Mu, dan aku sangat mencintai-Mu. Hanya setuhan kuasa-Mu yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Semoga jiwa dan raganya merasakan sentuhan dengan terang, kebenaran dan penyembuhan. Ya Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih, kami sangat prihatin karena kami sedang dilanda virus COVID-19. Dan kiranya Engkau beri kuasa untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit maupun yang terbaring di rumah, atau yang sedang mengalami pengobatan di rumah sakit, karena kami percaya akan kuasa-Mu. Maka kami serahkan segala kesembuhannya kepadamu, Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi pelayanan-Mu, khusus buat pendeta pelayanan, penetua, dan diakon, dan juga guru SAM, dan juga kakak pelayanan kami, tunas remaja, Ibu Pendeta Epi, Kak Nene, Kak Pepem, dan Kak Claudia. Berikanlah kepada mereka hikmat serta bimbingan-Mu untuk melayani Tuhan yang baik. Kami berdoa juga buat kami semua anak-anak-Mu tunas remaja, agar semua anak yang takut akan Tuhan, setia, taat, dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah tunas remaja kami. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, segala doa kami ini Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau dengarkan doa-doa kami ini ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan, diri pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Doa kami Tuhan, doa syafaat kami Tuhan. Inilah kami ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan berdoa Bapa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih ya untuk doanya, kalian luar biasa. Kalian sudah belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itu ya makna dari doa syafaat. Dan kita tadi sudah mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita sudah melakukan aktivitasnya langsung. Terima kasih semuanya. Hari ini kita tunas remaja kita sudah selesai. Dan kita ketemu minggu depan dengan tema-tema yang lain. Dan berharap semoga teman-teman kita juga bisa ikut hadir ya.